sekarang udah kelihatan ya di sini Viana nggak sendirian, udah banyak banget bintang tamu kita pada episode kali ini. Karena pada episode kali ini kita udah kedatangan pemuda-pemuda luar biasa di Maluku Tenggara, yaitu ada pemuda-pemuda dari organisasi kepemudaan Cipayung. Halo. Halo. Sebelumnya boleh dong kenalan satu-satu nih biar teman-teman yang di rumah ataupun yang di mana juga ini bisa tahu siapa aja sih nih orang-orang luar biasa yang lagi duduk yang ada di podcast RRI Virtual. Mungkin boleh dari kakak yang paling ujung. Ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Kristo Omaratan, Ketua BPC GMI Kota Tua Maluku Tenggara. Saya ingin menyapa masyarakat Maluku Tenggara di siang hari ini yang pastinya sehat selalu dalam menjalankan aktivitas. Oke, halo Kak Kristo. Selanjutnya. Halo masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Perkenalkan, nama saya Sanheri Pranikari, biasa disapa Roy. Saya selaku Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Langgur, Misi Nyuri Wanisar SMC periode 2023-2024. Iya, halo Kak Roy, gimana kabarnya Kak? Kabarnya baik. Luar biasa. Selanjutnya. Ya, makasih atas waktu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang ada melakukan aktivitas di mana saja berada. Perkenalkan, nama lengkap saya Pandi Amlean. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga proses-proses yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara semua berjalan lancar dan semua dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Selanjutnya Ya. yang di belakang. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo saudara masyarakat Maluku Tenggara beserta seluruh yang ada di Kota Tual. Jadi di sini kami dari OKP dan OKP Cipayung bagaimana bisa berinteraksi sesama masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Halo masyarakat Maluku Tenggara. Perkenalkan saya Raymond Mohinder, Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini adalah 5 pemuda penggerak organisasi kepemudaan di Maluku Tenggara. Pastinya kita udah kepo banget apa aja sih kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di organisasi kepemudaan ini. So stay tune, kita sedikit lagi bakal kepoin apa aja yang bakal mereka lakuin di Maluku Tenggara. Oke, tadi kita udah kenalan nih ya sama kakak-kakak yang ada di sini. Boleh dong tadi sharing sedikit tentang apa sih organisasi kepemudaan Cipayung? Kayak kenapa namanya Cipayung? Soalnya Cipayung itu kan sebuah daerah di Jakarta Timur ya. Dan itu jauh banget dari Maluku Tenggara. Kenapa nih Kak? Ya mungkin dari Kak Kristo boleh dijawab nih. Kenapa namanya OKP Cipayung Kak? Iya, baik. Terima kasih host yang sudah membantu kami dalam podcast di siang hari ini. Berkaitan dengan kenapa alasan organisasi ini, perkumpulan organisasi ini dinamakan Cipayung, karena deklarasi kelima organisasi besar ini deklarasinya di daerah Jakarta, terkhususnya di daerah Cipayung, sehingga namanya adalah Cipayung. Sudah barang tentu aktivitas daripada 5 organisasi besar yakni HMI, PMI, GMKI, GMNI, dan PMKRI ini berdiri untuk menjadi mitra kritis atau menjadi fungsi kontrol untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam memajukan daerah, bangsa, dan negara. Oke, positif sekali ya tujuan dari organisasi ini ya. Nah, kalau misalnya tadi udah aku dengar tujuan dari organisasi ini, kira-kira apa aja sih yang udah pernah dilakukan oleh masing-masing organisasi? Mungkin dari HMI dulu nih yang di belakang. Ya, oke, baik. Mengenai dalam bentuk pergerakan yang lebih
khususnya persoalan kalau secara internal dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam ini dalam sisi pengkaderannya, bagaimana mutu pengkaderannya sebagai organisasi hijau hitam ini memberikan perubahan dari sisi intelektual supaya menunjukkan kepada adik-adik yang masuk dalam organisasi ini untuk menjalankan gaya kepemimpinannya yang baik. Oh, jadi dilatih ya Ya, adik-adik ini buat gimana menjadi organisator yang baik, terus juga memimpin sebuah organisasi gitu, luar biasa sekali. Nah, kalau dari GMN ini, Ya baik, pada prinsipnya semua organisasi itu pasti mengajarkan hal yang baik bagi pemuda. Di sini GMNI juga sendiri dari pusat sampai ke daerah-daerah juga mengajarkan hal yang baik, baik terutama dalam sistem pengkaderan juga seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman hari ini. Kita juga mengajarkan soal kepemimpinan kepada kader-kader muda Indonesia baik yang baru berhimpun di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia baik di ranah kampus, pemuda maupun masyarakat. Intinya semua hal yang diberikan dalam sistem pengkaderan baik dari sistem PPAB, KTD dan lain-lain hingga tingkat yang lebih tinggi di pusat itu mengajarkan semua hal-hal yang baik yang bertujuan untuk mengajarkan kepemimpinan kepada masyarakat di Indonesia. Mungkin itu demikian. oke, luar biasa. Aku setuju banget ya kalau misalnya gerakan pemuda ini pastinya mereka itu selalu mengedepankan bagaimana mendidik atau juga menempa orang-orang muda untuk menjadi organisator gitu. Tapi pernah nggak nih dari kakak-kakak ada satu kegiatan, mungkin kegiatan entah itu kegiatan manusiawi yang membantu orang-orang sekitar ataupun juga event-event acara-acara yang dibuat khusus nih buat kepemudaan yang ada di Maluku Tenggara? Pernah nggak ada kegiatan itu? Mungkin dari PMI mungkin ya. Tadi kan udah dari belakang, kita ke depan gitu. Ya baik, terima kasih atas waktu. Iya, yang pertama mungkin dari kita PMI sendiri terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh moderator, maaf ya. Kita PMI kebetulan kemarin pasca saya terpilih sebagai ketua cabang, kebetulan kondisi khususnya Kabupaten Maluku Tenggara dan kebetulan pada saat itu mengalami kondisi dinamika konflik. Kami kebetulan pada saat itu kolaborasi dengan teman-teman PMI melakukan aksi untuk penggalangan dana untuk membantu masyarakat terlibat keluarga yang mengenal musibah konflik. Kami turun ke jalan melakukan aksi kumpul dana, lalu kami memberikan bantuan terhadap pihak keluarga korban yang mengalami musibah konflik pada saat itu. Terlepas dari itu, baru beberapa bulan yang lalu kami juga dari PMI sama GMKI sama GMNI sama PMPRI juga melakukan kolaborasi, melakukan galang dana untuk membantu keluarga besar yang ada di Ohoi Debot sama Ohoi Dian Pulau yang kena musibah bencana alam. Mungkin dari persoalan pemberiannya mungkin agak kecil, tetapi yang kami lihat adalah karena kami sebagai pemuda, sebagai generasi muda yang kemudian sebagai ujung tombak dalam suatu negara maupun bangsa, hukumnya wajib untuk lebih cenderung untuk melihat persoalan kemanusiaan. Sehingga pada saat itu kami bersepakat untuk melakukan galang dana, walaupun dari hasil yang kami berikan cuma sekecil, tapi yang kami lihat adalah persoalan kemanusiaan, sehingga kami rasa keterpanggilan untuk melakukan aksi. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Luar biasa sekali, saya sangat suka ya kata-katanya, bukan masalah kuantitas atau nilai dari yang diberikan, tapi gimana hati kita atau juga niat kita gitu. Luar biasa sekali pergerakan dari organisasi kepemudaan ini. Nah, kita pindah ke PMKRI. Kalau misalnya tadi dari organisasi yang lain sudah ada kaderisasi, terus juga bantuan kemanusiaan, ada nggak event atau juga project tersendiri dari PMKRI yang lagi dijalankan nih, yang kira-kira kalau bisa lah, kalau misalnya pendengar ini yang di rumah mengetahui ini, mungkin mereka bisa join nih ke project yang lagi dijalankan. Lagi ada project apa nih kira-kira? Kalau untuk kami PMPRI kemarin, untuk seluruh anggota PMPRI kemarin kita ada rapat untuk pembahasan salah satu event, itu yaitu futsal. Iya, salah satu event futsal yang akan dijalankan di bulan Maret ini. Oh, lomba futsal tuh luar biasa. Jadi benar-benar ini ya, nggak cuma kemanusiaan terus kaderisasi, ternyata ada fisiknya juga gitu, yaitu sportivitas yang
yang ditempa di kehidupan pemuda-pemudi Maluku Tenggara. Nah, event kayak apa sih yang nanti akan diselenggarakan? Futsal kayak apa? Antar umum kah atau bagaimana? Ya baik. Kalau untuk futsal yang dibuka oleh PMKRI ini nanti kita akan pertemuan antara OKP Cipayung saja dan juga yang dengan kampus. Jadi BMBLM dan juga dengan kampus dengan OKP Cipayung saja yang daftar untuk futsal ini. Karena kalau pakai dari luar berarti kan sekarang ini kan mereka hanya mau menang takut tidak mau kalah gitu. Artinya seperti itu ya, nanti membuat sehingga ada permasalahan-permasalahan di kongres dari futsal Iya, gitu. betul. Contohnya kayak kemarin di STN juga ada beberapa pertandingan yang kacau itu dengan SMA. Makanya kami PMKRI buka ini untuk OKP Cipayung dan juga mahasiswa saja, untuk terutama mahasiswa yang punya intelektualnya bagus sehingga tak mau terima kekalahan dan juga kemenangan gitu. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya kita berpindah ke organisasi lainnya, yaitu ada GMKI. Nah, proyek apa sih GMKI yang lagi dikerjakan atau mungkin yang sudah terselesaikan kemarin-kemarin yang kiranya ada dampaknya gitu, sudah terlihat dampaknya di masyarakat? Iya, baik, terima kasih. Kira-kira kami dari GMK ini ada pencanangan program, yaitu berupa program internal organisasi dan program eksternal yang dia berdampak langsung dan bersentuhan langsung kepada masyarakat. Ya. Yang pertama bahwa berkaitan dengan program internal ini, dia berkaitan dengan proses pengkaderan, dia berkaitan dengan pembentukan karakter melalui eksekusi program yang telah dicanangkan dan diplomakan oleh Badan Pengurus Cabang GMK Kota Tua Kabupaten Maluku Tenggara untuk masa bakti 2024 dan 2026. Kalaupun nanti ada program eksternal yang sudah terselesaikan oleh GMK Cabang Tua Maluku Tenggara ini, kami pernah beberapa waktu lalu melakukan kegiatan latihan dasar kepemimpinan, kegiatan internal organisasi yang kami laksanakan di salah satu OHOI di Kabupaten Maluku Tenggara, yakni di OHOI Nol. Nah, kegiatan internal ini kenapa harus dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, agar supaya kita bisa mengetahui permasalahan apa yang kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, ternyata di OHOI Nol itu mengalami masalah konektivitas jaringan, sehingga melalui GMKI kami koordinasi dengan pihak Dinas Kominfo, koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Kominfo, dan puji Tuhan sudah ada pembangunan tower di OHOI Nol untuk bisa memudahkan aktivitas masyarakat setempat. Mungkin ada dampak dari program kegiatan yang dilangsungkan oleh GMKI, ada dampak lain juga, tetapi kami masih dalam tahap persiapan untuk eksekusi program yang dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Karena kan kalau di GMKI secara khusus kami dalam implementasi program itu harus sesuai dengan hasil kesepakatan sidang pleno. Jadi kami tidak bisa serta-merta tiba akan melaksanakan program, tetapi harus berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan sidang pleno atau rapat kerja itu sendiri. Mungkin demikian. Oke, luar biasa banget, berarti menjadi jembatan antara warga dan juga pemerintah ya untuk masalah jaringan ini. Luar biasa, sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat yang ada. Nah, itu tadi proyek-proyek dari setiap organisasi, dan organisasi ini kan tergabung di Organisasi Kepemudaan Cipayung. Nah, kira-kira dari organisasi besar ini apa sih proyek yang lagi dijalankan atau yang mungkin nanti dijalankan di kemudian hari? Ada sudah direncanakan kah? Siapa yang mau jawab? Mungkin mungkin kakak di belakang dulu ya. Jauh bro. Oke, baik. Nanti saya dapat nilai ya. Iya. Jadi proyek yang kami dari Himpunan Mahasiswa Islam ini, ada 2 proyek yang lebih penting yang harus dijalankan. Yang pertama terkait dengan sembako. Ya. Karena berhubung sudah mau masuk bulan suci Ramadan, kita dari Himpunan Mahasiswa Islam ini ada mau memberikan sembako kepada anak-anak yatim, kepada orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua ada proyek, ada yang namanya mau buat dendang sahur. Dendang sahur. Dendang Gimana sahur. tuh? Nah, dendang sahur itu dalam bentuk apa? Yang lagi tren, di dunia maya itu persoalan yang lagi
teriakan-teriakan Oh. tentang apa sahur, panggil-panggil sahur kasih Buat bangun. membangunkan Iya, warga ya. Iya, Iya. itu. Gitu. Itu proyek 2 itu yang kita lagi bahas untuk planning ke depan ini. Oke, Ya, luar biasa. siap. Tapi kalau misalnya dari organisasi OKP Cipayung sendiri ada nggak nih proyek besar mungkin yang sedang dikerjakan bersama-sama? Iya, baik, terima kasih. Jadi kebetulan kita OKP Cipayung ini kan selalu dihadapkan dengan momentum besar organisasi, yakni kan kegiatan-kegiatan nasional yang dicanangkan oleh pengurus pusat. Nah, kebetulan kami dari GMKI dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, tepatnya di bulan April, kami akan ada dalam proses kongres yang mana agendanya memilih ketua umum dan pengurus pusat yang baru. Dalam agenda tersebut pasti ada proyek besar yang dibahas dan digagas, yakni berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kedaerahan yang dibawa ke kongres, sehingga mungkin ada persoalan berkaitan dengan kemanusiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat bisa disalurkan di situ, lalu menjadi bahan pertimbangan untuk pengurus pusat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan persoalan yang ada. Karena kan kita OKP Cipayung ini mungkin menjadi informasi saja buat semua bahwa OKP Cipayung ini terstruktur dari daerah sampai ke pusat. Abang-abang kita semua kan terdistribusi di kementerian dan lain sebagainya, sehingga memudahkan kita dari sisi networking untuk berkoordinasi. Mungkin demikian. Oke, luar biasa sekali. Berarti lagi dikumpulin ini ya, kira-kira ada problem-problem apa yang terjadi di masyarakat, nanti baru dibicarakan bersama di kongres tersebut. Maksudnya jadi menanti-nantikan juga nih kongresnya, kira-kira solusi-solusi apa yang bisa diberikan oleh pemuda-pemuda luar biasa dari Maluku Tenggara ini. Semoga terselesaikanlah masalah-masalah yang ada dengan bantuan dari OKP Cipayung ini. Oke, itu tadi kita udah ngomongin masalah project-project dan juga harapan-harapan event yang akan dibuat. Nah, sekarang aku pengen nanya nih dari kakak-kakak sendiri. Ini kan pemuda-pemuda yang pastinya ada kesibukan lain juga ya. Kenapa sih pengen gabung sama organisasi kepemudaan? Ya kalau misalnya kita pikir kayak aduh, maksudnya kerjaan udah ada lah, udah banyak lah urusan keluarga, tapi mau menyibukkan diri nih dengan organisasi yang ada. Mungkin dari Kak Pandi dulu nih. Iya, baik, terima kasih yang kedua kali. Kalau kita dari PMI sendiri, yang pertama persoalan keterpanggilan hati. Yang pertama, yang tadi mungkin saya sampaikan persoalan kemanusiaannya. Yang berikut, di organisasi ini kan mengajar, menempa banyak hal yang kemudian sehingga kita bisa tahu arti kehidupan yang sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan bahwa persoalan kemanusiaan itu sangat penting. Yang kedua, kenapa sampai kita memilih berproses di organisasi walaupun sudah ada kesibukan-kesibukan. Tapi yang ini yang kita lihat kembali bahwa banyak elemen yang ada di daerah atau negara, tetapi lagi-lagi juga kemudian mengalami persoalan keterpanggilan hati yang kemudian perlu untuk kemudian kita terlibat di organisasi untuk mengawal kepentingan masyarakat, yang mana mungkin proses masalah yang sangat besar tidak mampu dikawal oleh elemen-elemen tertentu. Ya, kita sebagai OKP Cipayung hadir untuk kemudian saling mengawal kepentingan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu ya. Luar biasa sekali, maksudnya ada pemuda-pemuda yang mau mengorbankan waktunya. Kan kalau orang-orang bilang kan time is money gitu ya. Jadi ini udah mengorbankan waktu, berarti artinya juga dalam secara tidak langsung mengorbankan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup dari teman-teman semua di sini. Nah, kita pindah ke yang ujung belakang, Kak Raymond ya. Nah, Kak Raymond bergabung di organisasi dan tentunya pasti juga sudah mengerjakan berbagai hal project-project gitu ya. Pernah nggak ada satu project yang kakak kerjakan terus sampai sekarang gitu berasa ada personal feeling aja, kayak oh terima kasih ya aku sudah punya kesempatan untuk mengerjakan project ini. Mungkin project itu membekas banget gitu Kak di kehidupan kakak, yang akhirnya membuat kakak nggak ada menyesalnya sama sekali buat bergabung di organisasi ini. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin aksi-aksi kemanusiaan tadi mungkin sudah disampaikan oleh beberapa teman dari OKP Cipayung. Kita pernah melakukan aksi kemanusiaan yang waktu itu di bulan Desember kemarin ada musibah yang menimpa
saudara kita yang berada di OHI debut dan kemudian, dan juga kami dari GMNI sendiri melakukan aksi internal, maksudnya melakukan hal-hal internal yang berkaitan dengan organisasi terkait dengan menuju bulan Desember kemarin, hari raya teman-teman saudara Kristiani, itu kita melakukan pembagian sembako menjelang hari raya. Nah itu mungkin nanti yang akan direncanakan juga dilakukan di bulan Ramadan nanti. Terus dalam proyek internal kami sendiri yang nantinya kami akan laksanakan di dalam tahun ini, yaitu kami melakukan konferensi cabang ke-7 GMNI Maluku Tenggara untuk memilih kepemimpinan GMNI yang baru di periode 2025 hingga 2027. Mungkin itu sekian. Luar biasa. Nah, ini di dalam organisasi besar. Ini kan para pemimpin organisasi-organisasi ya yang ada di sini bersatu dalam suatu organisasi besar. Pastinya ada kepentingan-kepentingan tersendiri nih untuk organisasinya masing-masing. Pertanyaan aku, pernah nggak kalian berantem satu sama lain? Karena kan banyak kepala kan, terus juga pasti maulah memperjuangkan organisasinya masing-masing. Pernah nggak berantem atau cekcok lah terjadi di dalam OKP Cipayung ini? Mungkin dari perwakilan PM Keri bisa jawab? Iya, Pak. Jangan-jangan ini aktor utamanya lagi. Karena setiap organisasi itu punya kepentingannya berbeda-beda. Yes, PMK punya kepentingannya beda dengan GMKI, GMNI, HMI, PMI, semua kepentingannya berbeda-beda. Tetapi untuk cekcok ini tidak ya, untuk kami cekcok tidak, tapi untuk mengawal salah satu isu. Kadang juga kita tidak sejalan dengan beberapa teman-teman OKP Cipayung, tetapi kita tetap jalan. Kadang juga lagi travel juga, di saat kita jalan lalu ada juga yang sliding dari belakang juga. Dari luar juga banyak ya. Banyak ya. Tetapi artinya ini kan kita, kalau untuk visi misi PMK adalah berjuang dan terlibat kepada kaum tertindas melalui kaderisasi populis, melalui kaderisasi populis intelektual dan sosial. Artinya berjuang apa yang perlu untuk diperjuangkan, ya perjuangkan sampai selesai. Oke, luar biasa. Jadi walaupun ada terpaan angin, bukan angin lagi, badai kayaknya ya di organisasi ini ya, tapi lebih mengedepankan visinya, yaitu untuk berdiri untuk orang-orang tertindas. Luar biasa sekali. Nah, harapan dari teman-teman semua nih, satu persatu nanti boleh aku tanyain, untuk organisasi kepemudaan ini ke depannya gimana sih dari GMKI mungkin? Ya, kalau bicara soal harapan dari kami rekan-rekan OKP ini, mungkin pada prinsipnya kita ini adalah organisasi non-profit yang memang bergerak secara rutin dan masif, sehingga harapan kami sudah barang tentu mungkin kepada mahasiswa yang sementara melakukan studi di Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa karena OKP Cipayung ini mereka-mereka yang nantinya terlibat dalam OKP Cipayung ini adalah mahasiswa. Jadi harapan kami mungkin dari sekian banyak kader kami, potensi kami di Cipayung yang hari ini sudah terdistribusi menjadi pejabat publik di Kabupaten Maluku Tenggara, baik itu di legislatif, di eksekutif, yudikatif dan lain sebagainya, bisa menjadi spirit, menjadi semangat, menjadi motivasi untuk mendorong kaum mahasiswa untuk terlibat bersama kami dalam OKP Cipayung, terkhususnya di GMKI. Oke, berpindah ke PM Keri, mungkin ada harapannya untuk PM Keri sendiri atau OKP Cipayung ini apa kira-kira ke depan? Iya, harapan dari kami PMK Cabang Anggur adalah ke depan ini untuk kita OKP Cipayung selalu mengawal kepentingan daerah dan juga selalu kritis terhadap pemerintah daerah, untuk kalau yang benar kita mendukung, kalau yang salah berarti kita lawan gitu. Artinya kita selalu punya untuk PMRI ke depan, bagi mahasiswa yang baru masuk untuk kuliah, jangan lupa bergabung di organisasi-organisasi Cipayung, karena di organisasi Cipayung kita akan belajar banyak hal, bukan karena banyak senior juga bicara soal 25% itu kita dapat dari kampus,
tapi 75% itu kita dapat di organisasi seperti organisasi ini sudah PPC Payung ini sudah karena Belajarnya dari belajar luar dari kelas luar. ya. Ya. Makanya itu saya berharap kepada mahasiswa Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual jangan ragu-ragu untuk bergabung di organisasi OKPC Payung Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara untuk belajar, mengabdi untuk organisasinya masing-masing. Mungkin itu dari Pemri, sekian dan terima kasih saya. Terima kasih. Untuk dari PMI? Iya baik. Kalau kita dari PMI yang pertama saya selaku ketua cabang ingin menyampaikan kepada semua rekan-rekan pergerakan bahwa untuk per hari ini kita diberhadapkan dengan kondisi zaman. Harapan saya adalah sebagai pimpinan cabang, walaupun kondisi zaman mulai berubah, mulai tantangan, tetapi harapan saya sebagai pimpinan cabang, zaman boleh berubah, tetapi nilai-nilai dan budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang sudah diterapkan oleh para founder kita sebagai pencetus organisasi ini perlu kita pertahankan, sehingga kita tetap berada pada perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak kepada seluruh khususnya kaum muda, teman-teman pemuda yang hari ini melakukan proses pendidikan di akademisi, ayo bergabung di OKPC Payung. Karena di OKPC Payung ini banyak hal yang kemudian diajarkan. Yang pertama adalah persoalan bagaimana kita belajar untuk mandiri. Sehingga dalam proses mandiri kita akan menuju ke persoalan tanggung jawab dan bagaimana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketika diberikan kesempatan. Itu mungkin dari harapan saya. Kalam mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pimpinan cabang HMI. Ya baik. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam ini juga sendiri sebagai organisasi Islam yang bagaimana secara etika moral yang harus disampaikan, yang diedukasinya untuk para adik-adik, para generasi penerus bangsa ini dalam sisi pendidikannya selalu semangat, selalu ingin bersemangat dalam proses-proses yang akan lalui, yang lebih paten secara pribadi teman-teman, secara pribadi adik-adik harus semangat dalam sisi pembelajarannya supaya ketika ke depan tidak pernah takut terhadap dinamika kehidupan yang adik-adik tempuh. Yang pertama mengenai persoalan dari sisi ekonomi, sisi sosial dan sisi budaya sebagai lingkaran dalam triple 3 tungku itu supaya memberikan perubahan yang baik kepada adik-adik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang terakhir dari GMI. Ya baik, terima kasih. Mungkin harapan besar kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Maluku Tenggara berkaitan dengan kemajuan pendidikan dan SDM di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini menjadi salah satu poin penting yang nantinya dihadapi oleh teman-teman semua di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual berkaitan dengan sistem itu. Maka pengkaderan dalam organisasi sangat penting untuk dijalankan. Maka bagi kami GEM ini merupakan salah satu organisasi yang siap untuk membersamai teman-teman dalam proses-proses ke depan untuk menghadapi semua dinamika yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Harapan besar kami untuk teman-teman yang nantinya bergabung dalam OKPC Payung agar tetap semangat dalam beraktivitas, karena bagi kami semua organisasi itu baik, mengajarkan hal yang baik bagi teman-teman semua. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Ya, itu dia harapan-harapan luar biasa dari para pimpinan cabang organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Maluku Tenggara. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman dari OKPC Payung. Luar biasa sekali waktu yang sudah kita lewatkan bersama organisasi kepemudaan ini. Tentunya jangan lewatkan episode-episode di podcast RRI Ritual lainnya, karena bisa dijamin ini banyak banget manfaatnya yang ada di podcast RRI Ritual. Sekian perjumpaan kita hari ini. See you di another episode. Dadah. Semuanya boleh dadah di kamera mungkin.